Peluang merevisi Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau ITE mulai mengendur. Saling lempar inisiatif soal siapa yang akan mengajukan revisi antara DPR dan pemerintah. Kini pemerintah malah berfokus memberikan interpretasi resmi atas pelaksanaan Undang-Undang ITE. Komitmen pemerintah merevisi pasal karet dalam Undang-Undang ITE kini dipertanyakan. Apakah akan menjadi realita atau hanya retorika politik semata? Dan sore ini kita akan membahasnya dengan dua narasumber yang sudah bergabung melalui sambungan Zoom. Ada Pak Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan Informatika. Selamat sore Pak Dedi. Selamat sore Mbak Rifana. Dan ada juga Profesor Agus Surono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia. Selamat sore Prof. Agus. Selamat sore Mbak. Oke, saya mau ke Pak Dedi terlebih dahulu Prof. Nanti baru saya akan minta tanggapan dari Prof. Agus. Pak Dedi, Anda sebagai perwakilan dari pemerintah ini simpang siur, kami media juga mencoba untuk menerka dan juga memahami niatan dari pemerintah. Sebetulnya Pak Dedi, pemerintah jadi merevisi Undang-Undang ITE atau tidak? Karena ada informasi yang menyatakan bahwa pemerintah bukan melakukan revisi tapi hanya membuat interpretasi resmi atas Undang-Undang ITE, Pak Dedi. Baik Mbak Rifana, perlu kami luruskan di sini bahwa pemerintah tidak mengendur di dalam membuka opsi revisi Undang-Undang ITE. Itu yang perlu dicatat dan sebagai poin utama. Ya, jadi title atau judul dalam berita pada sore hari ini perlu kami luruskan seperti itu. Yang kedua yang perlu kami sampaikan adalah pemerintah secara konsisten sesuai dengan arahan Bapak Presiden melakukan beberapa langkah strategis untuk menjaga ruang digital maupun transaksi elektronik yang lebih bersih dan produktif. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Presiden bahwa ada 3 arahan utama di sana terkait dengan Undang-Undang ITE. Yang pertama adalah memperkuat pengawasannya, yang kedua lebih selektif di dalam menerima laporan, dan yang ketiga adalah membuat panduan interpretasi dari Undang-Undang ITE itu. 3 program atau langkah strategis itu dijalankan bersama-sama dengan kemungkinan untuk merevisi Undang-Undang ITE ini. Jadi tidak ada proses yang mengendur, pemerintah tetap komit. Di saat yang bersamaan pemerintah juga melakukan langkah-langkah strategis di dalam memastikan ruang digital kita ini tetap sehat dan konstruktif. Demikian. Oke, Pak Dedi, apakah kemudian Kominfo menyadari bahwa pembuatan pedoman interpretasi ini malah akan membuat masalah baru, tidak menyelesaikan akar permasalahan yang sebenarnya begitu, Pak Dedi? Ini 2 hal yang saling melengkapi sebetulnya antara inisiatif untuk membuat pedoman itu mungkin di dalam bentuk surat keputusan bersama beberapa menteri dengan inisiatif untuk peluang revisi Undang-Undang ITE. Ini 2 hal yang saling melengkapi dan dikerjakan secara bersama-sama justru untuk memastikan kecepatan untuk menindaklanjuti arahan Presiden itu bisa dilakukan secara betul-betul serius. Oke, saya mau ke Prof. Agus. Prof. Agus tadi mendengar penjelasan dari Pak Dedi bahwa ini akan seiring sejalan pembuatan pedoman interpretasi atas Undang-Undang ITE, tapi di sisi lain terbuka kemungkinan untuk melakukan revisi Undang-Undang ITE. Bagaimana kemudian memaknai pedoman interpretasi ini dalam segi hukum pidana? Apakah kemudian itu bisa dilakukan, Prof. Agus? Ya, pada intinya begini. Pertama, saya menyambut positif lah dari apa yang disampaikan oleh Presiden terkait dengan adanya rencana untuk merevisi beberapa pasal-pasal, ya, khususnya terkait dengan ketentuan pidana yang ada di dalam Undang-Undang ITE ini. Memang semangat awalnya, ya, Undang-Undang ITE ini baik itu Undang-Undang yang 8 2011 maupun perubahan, ya, 19 2016 itu adalah semangatnya adalah berkaitan dengan materi-materi muatan normanya itu lebih banyak ke soal-soal yang sifatnya administratif untuk mendukung bagaimana transaksi elektronik ini bisa berjalan dengan baik. Ya, untuk kepentingan transaksi elektronik itulah maka kemudian dibuatlah Undang-Undang ITE. Namun memang dalam perjalanannya memuat beberapa ketentuan-ketentuan pidana yang saya kira akhirnya kemudian menimbulkan beberapa implementasinya, ya, penafsirannya berbeda-beda. Karena itu saya kira hemat saya ada beberapa pasal-pasal yang kalau ini bisa dilakukan revisi
apakah nanti inisiatif untuk melakukan revisinya oleh pemerintah ataupun kemudian nanti oleh inisiatif DPR, saya kira ini bagian dari dinamika saja. Oke. Dan ini harus kita apresiasi ya, dan ini momentum menurut hemat saya untuk mengembalikan ruh norma yang ada dari semangat Undang-Undang ITE dari awal begitu. Oke, Prof. Agus, tapi kalau misalnya dilihat lebih baik langsung melakukan revisi begitu ya, ketimbang melakukan penafsiran ataupun interpretasi resmi, membuat pedoman, Ya. begitu menurut Prof. Agus? Ya, gini. Jadi perubahan terhadap beberapa pasal-pasal, terutama pasal-pasal pidana, itu memang harus kita lakukan perubahan. Oke. Namun apa yang disampaikan oleh Pak Dedi tadi berkaitan dengan adanya pedoman, panduan, itu kan ada beberapa ketentuan-ketentuan yang teknis yang lainnya, yang saya kira ini bisa berjalan beriringan. Cuma menurut hemat saya khusus untuk yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan pidana, saya kira memang menurut catatan saya ada beberapa pasal-pasal yang memang harus dilakukan perubahan-perubahan. Seperti pasal 26 ayat 2, kemudian ada pasal 27 ayat 3, kemudian ada pasal 28 ayat 2, kemudian ada pasal 29 dan yang lain-lain. Yang memang ini banyak sekali kemudian implementasinya ini menimbulkan persoalan-persoalan hukum yang akhirnya orang enggan atau takut untuk menyampaikan pendapatnya. Oke. Nah, oleh karena itu ini momentum menurut saya untuk segera saja dilakukan satu usulan-usulan perubahan yang sehingga menjadi salah satu yang harus diprioritaskan oleh Balik dalam kaitannya dengan prolegnas yang tahun 2021 ini begitu. Oke, Pak Dedi, kenapa kemudian Kominfo tidak mengambil inisiatif untuk langsung mengajukan revisi saja begitu? Ini sebetulnya proses kehati-hatian sekaligus kecepatan. Apa yang diarahkan oleh Presiden ini sedang kami tidak lanjuti, Mbak. Jadi bukan berarti kementerian lembaga ini kemudian tidak ada progres untuk membuka opsi revisi itu. Bahkan langsung dilakukan beberapa kali rapat koordinasi lintas kementerian untuk memfollow up arahan Bapak Presiden. Jadi perlu kami tegaskan di sini bahwa Kominfo bersama kementerian lembaga lain sedang bekerja untuk membuka opsi revisi Undang-Undang ITE. Oke, untuk sebelum membuka peluang untuk revisi kan sedang dilakukan interpretasi resmi begitu ya. Siapa sebetulnya yang akan diberikan hak untuk melakukan interpretasi resmi ini? Apakah dari Kominfo atau dari lembaga lain seperti Mahkamah Agung, Kepolisian atau seperti apa? Pak Dedi, bisa dijelaskan? Oh, ini terkait dengan lintas kementerian lembaga maupun lembaga yudikatif. Kalau kita mau berbicara, misalnya salah satu opsi yang sedang dipikirkan adalah jika ada kerja bersama-sama antara Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kepolisian Republik Indonesia, dan Kemkumham, dan Kominfo untuk bersama-sama merumuskan. Bahkan panduan ini juga nanti akan dibicarakan bersama-sama kelompok kepentingan di masyarakat maupun pegiat hukum, misalnya dari akademisi ataupun praktisi hukum. Jadi ini betul-betul kita konstruksikan seiring dengan membuka opsi revisi. Oke, Prof. Agus, apakah interpretasi resmi pedoman yang sedang disiapkan oleh Kominfo dan juga lembaga-lembaga terkait lainnya ini bisa memberikan kepastian hukum dan mengikat secara hukum begitu, Prof. Agus? Ya, dalam praktek itu ada beberapa ya. Mahkamah Agung itu misalkan membuat satu pedoman kaitannya dengan proses penegakan hukum ya untuk tindak pidana yang lainnya, misalkan tindak pidana di bidang lingkungan, tindak pidana di bidang pemberantasan tindak pidana korupsi dan lain-lain. Saya kira ini bisa dilakukan dengan model yang hampir sama ya, cuma ini adalah fokus kepada soal penegakan hukum kaitannya dengan di dalam undang-undang ITE tersebut. Sambil kemudian secara paralel saya kira kemudian melakukan inisiasi untuk perubahan-perubahan terhadap pasal-pasal yang memang masih menimbulkan beberapa multitafsir begitu ya di dalam implementasinya. Jadi saya kira pedoman yang sudah digagas oleh pemerintah yang kemudian diinisiasi oleh katakanlah Mahkamah Agung ataupun kementerian-kementerian terkait ini bisa sekaligus mendukung supaya dalam kaitannya dengan implementasi penegakan hukumnya. Karena yang paling penting adalah bagaimana penegakan hukum terkait dengan pasal-pasal pidana yang ini
saya kira Kapolri juga menyambut positif untuk hal ini harus dilakukan secara prudent ya. Sekali lagi saya selalu menekankan bahwa dalam proses penegakan hukum pidana apapun tindak pidananya termasuk juga di dalamnya adalah kaitannya dengan delik-delik yang ada di dalam undang-undang ITE ini harus dilakukan secara prudent. Karena bagaimanapun juga kalau tidak dilakukan dengan prudent maka ini akan berdampak kepada adanya satu pelanggaran hak asasi manusia. Nah oleh karenanya dalam proses penegakan hukum sebagai wujud dari prudent ini adalah merupakan bentuk dari dalam hukum acara pidana dikenal dengan istilahnya due process of law. Ya, ada asas kehati-hatian di dalam penerapannya supaya tidak terjadi beberapa kasus-kasus seperti baik Nuril dan seterusnya. Oke, artinya bisa memberikan kepastian hukum begitu yang ingin Anda katakan Prof. Agus dengan adanya interpretasi resmi ini. Ya, bisa jadi mengikat secara hukum begini, tidak? Pedoman itu dalam proses penegakan hukum itu kan sebenarnya tujuannya esensinya ada beberapa hal. Satu, memberikan kepastian hukum kaitannya dengan proses hukum yang harus berjalan itu memberikan jaminan kepastian hukum. Dan yang kedua harus memberikan keadilan hukum. Ya, keadilan hukum bagi siapa? Tentu keadilan hukum bagi masyarakat mencari keadilan dan juga secara luas ya, secara luas tidak hanya kemudian bagi kelompok-kelompok tertentu. Artinya ini yang harus kita dorong bahwa dengan adanya dua berjalan secara paralel tadi baik itu pedoman penegakan hukum ya, saya lebih cenderung mengusulkan pedoman penegakan hukum Undang-Undang ITE sambil menunggu perubahan. Ini supaya dilaksanakan sebagai acuan bagi aparat hukum, baik itu adalah kepolisian, baik itu kemudian kejaksaan, dan juga nanti bagaimana proses penanganannya di pengadilan. Gitu. Nah, ini saya kira penting untuk dilakukan secara paralel apa yang sudah diinisiasi oleh pemerintah dengan Presiden menyampaikan beberapa idenya kait dengan kebijakan revisi, adanya ide revisi untuk melakukan Undang-Undang ITE ini menjadi sesuatu hal yang harus segera kita lakukan secara bersama-sama. Oke. Terakhir saya mau ke Pak Dedi. Pak Dedi, apakah dari Kominfo bisa memastikan meskipun berjalan secara paralel pembentukan pedoman interpretasi resmi dari Undang-Undang ITE ini, pada akhirnya Undang-Undang ITE ini akan direvisi, terutama pasal-pasal karet yang merugikan masyarakat dalam beberapa hal begitu. Bisa dipastikan tidak revisi ini akan dilakukan begitu meskipun pedomannya ini sudah dibuat, Pak Dedi? Pemerintah sedang mengupayakan yang tercepat dan terbaik membuka opsi revisi Undang-Undang ITE ini, Mbak. Jadi ini sedang dikerjakan. Itu yang menjadi prinsip. Oke, siapa yang akan melit Pak dalam pembuatan draft revisi ini? Apakah sudah ada bocorannya Pak Dedi? Ini tentu akan dikoordinasikan oleh Kementerian Koordinator Bidang yang membidangi, yaitu Kemenko Polhukam. Oke, kita tunggu saja nanti bagaimana ujungnya. Apakah betul pemerintah akan betul-betul melakukan revisi atas Undang-Undang ITE dan juga menghilangkan pasal-pasal karet yang diduga merugikan masyarakat, begitu ya. Kita tunggu komitmen nyata dari pemerintah. Terima kasih sekali Pak Dedi Permadi, juru bicara Kementerian Komunikasi dan juga Informatika, serta Profesor Agus Surono, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar Indonesia atas waktunya kepada CNN Indonesia Newsroom sore hari ini.